Salve, saya Romo Alfonsus Danang Widianggoro, Imam Diosesan Keuskupan Palangkaraya. Saat ini kita sedang berada di Kompleks Catholic Center Keuskupan Palangkaraya. Apa itu Catholic Center? Catholic Center adalah tempat lokasi yang seluas 60 hektar yang ada di Kota Palangkaraya, dan tanah ini pemberian hibah dari pemerintah di tempat ini. Kemudian pada tahun 2020 saya diberikan tugas oleh Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Sutrisnoatmoko MSF untuk mengelola sebagai direktur di Catholic Center ini, dan diberikan tugas untuk membangun Grand Design Catholic Center. Salam literasi dari SMAK Santo Aloysius Palangkaraya Keuskupan Palangkaraya. Saya Pastor Romanus Romas, saat ini menjabat sebagai rektor Kolose ini, rektor sekolah ini. SMAK Santo Aloysius Palangkaraya didirikan pada tahun 2019 dengan izin dari Kementerian Agama. Bapak Uskup menyambut baik pada waktu itu dan memberi legalisasi keabsahannya untuk mengembangkan karya pendidikan di keuskupan ini. Bahwa awal mula sekolah ini berada satu kompleks dengan gereja katedral di PAL 1. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, karena situasi dan kondisi di sana tidak memungkinkan untuk pengembangan lebih luas, akhirnya atas izin Bapak Uskup, SMAK berpindah lokasi ke lokasi Catholic Center ini. Perkenalkan, nama saya Suster Clarissa Damanik, MCFSM. Saya sebagai wakil PU, pimpinan umum kami. Tugas saya sebagai sekretaris kongregasi dan sebagai magistra novis. Yang saya didik di dalam novisiat ini ada 3 postulan, 1 novis pertama, 4 novis kedua. Salve, perkenalkan, nama saya Buder Ignas SYP dari Kongregasi Buder Santo Yosep Palangkaraya. Kami dari Buder Santo Yosep Palangkaraya dengan tahapan pembinaan, mulai dari aspiran, postulan, novis tahun pertama untuk pembinaan dan pendidikan tahun kanonik, novis tahun kedua untuk mengenal karya dan masuk ke dalam kaul perdana. Adapun beberapa karya kami dalam Kongregasi Buder Santo Yosep Palangkaraya, yaitu di bagian kategorial, juga di bagian asrama, pembinaan anak-anak muda zaman kini, dan juga peternakan dan pertanian. Sekarang saya ditugaskan di Catholic Center di bagian peternakan. Di sini juga bukan hanya di peternakan, tetapi juga di pertanian, yaitu bisa menjual sayur-sayur dan juga buah-buahan yang ada di Catholic Center. Dan kami juga bisa menerima pelayanan umat di sekitar lingkungan Catholic Center. Catholic Center di tempat ini, di lahan 60 hektar ini, sudah terbangun Gua Maria, tempat ziarah untuk seluruh umat Katolik dan juga seluruh umat siapapun yang ingin berkunjung di tempat ini. Dan juga tahun 2024 kemarin telah selesai dibangun, yaitu tempat doa ziarah Jalan Salib. Selain itu, di Catholic Center juga ada bangunan SMAK, Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Aloysius. Dan di sini juga sekolah ini menekankan dengan sekolah nuansa alam. Dan di tempat ini juga ada biara susteran MCFSM.
di mana biara ini adalah biara Suster Misionaris Cinta Kasih Fransiskan Sakramen Maha Kudus, yaitu kongregasi para suster diosesan yang didirikan oleh Bapak Uskup sendiri. Dan juga di lokasi ini kita pun juga akan menemukan beberapa macam tanaman khas Kalimantan. Hal ini menunjukkan bagaimana Keuskupan Palangkaraya ingin mewujudkan visi misi keuskupan, yaitu melestarikan alam yang ada di Kalimantan ini. Maka ada tanaman-tanaman khas Kalimantan, ada tanaman buah-buahan, ada sayur-sayuran yang kita tanam di tempat ini sebagai ekopark yang ada di tempat ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Selain itu juga kita mencoba untuk berternak. Di sini ada juga ternak kambing, ayam, dan juga babi. Dengan harapan bahwa di tempat ini dapat nantinya kita mewujudkan pertanian terpadu antara ternak dan juga tanaman-tanaman yang ada di Catholic Center. Selain itu di sini juga ada 10 kolam. Dan juga kita bisa melihat bangunan di depan yaitu Casa Nostra. Casa Nostra di sana tempat tinggal para bruder Santo Yosep Palangkaraya. Para bruder Santo Yosep Palangkaraya ini juga tarekat diosesan yang juga didirikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko MSF. Dan juga di sebelah bangunan Casa Nostra juga sudah dibangun Palazzo Pellegrini, yaitu tempat singgah bagi para peziarah. Ketika berziarah di tempat ini bisa digunakan untuk beristirahat, bisa digunakan untuk tempat pertemuan, dan juga kegiatan apapun. Selain itu juga di Catholic Center yang akan kita bangun, yaitu berupa guest house yang rencana ke depannya, kemudian juga seminari menengah Raja Damai Keuskupan Palangkaraya akan dibangun di tempat ini. Dan yang tentu ini menjadi grand design juga. Kita bersyukur bahwa Keuskupan Palangkaraya dipilih sebagai tempat untuk membangun pembangunan Mission Center. Apa itu Mission Center? Mission Center adalah tempat untuk pembinaan, kaderisasi, dan juga pendampingan, pemberdayaan, pembekalan bagi umat yang ingin memperdalam iman tentang kekatolikan. Selain itu juga pembekalan bagaimana umat dapat mengembangkan pemberdayaan ekonomi. Jadi nanti juga akan dibekali bagaimana kita bisa belajar tentang UMKM yang boleh nanti diterapkan, dikembangkan di dalam keluarga maupun gereja dan juga secara luas di masyarakat. Mission Center ini juga didukung sepenuhnya oleh kelompok bakti kasih kemanusiaan atau yang sering kita sebut KBKK yang diketuai oleh Dr. Irin dan teman-teman. Ini menjadi berkat bagi Keuskupan Palangkaraya karena boleh dipercaya menjadi tempat untuk pembangunan Mission Center itu sendiri. Jadi semakin ini ketika pindah ke lokasi ini dengan lahan yang seluas ini, lalu muncullah ide atau konsep bagaimana mengembangkan sebuah sekolah yang menyatu dengan alam. Maka sejak awal ketika kami pindah ke sini, konsep sekolah terbuka, sekolah alam itu menjadi kekhasan dari sekolah ini. Dan ternyata itu disambut positif oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Katolik, yang dalam rencana tahun ini sekolah ini akan menjadi sekolah pilot project untuk sekolah ekoteologi di Indonesia. Ya. Dan sejak awal kami sudah memulai dengan penanaman aneka macam pohon di tempat ini. Ya.
Yang kedua, bahwa karya pendidikan di Keuskupan Palangkaraya ini adalah sebuah cita-cita mulia dari Bapak Uskup untuk mengembangkan dua sayap pastoral di Keuskupan ini. Sayap pertama adalah sayap tenaga tertabis, yaitu melalui pendidikan seminari, dan sayap yang kedua adalah non-tertabis, melalui pendidikan stipas dan anaknya adalah SMAK ini. Jadi Bapak Uskup sendiri sangat concern sekali untuk mengembangkan karya pendidikan itu. Dan SMAK ini pada akhirnya memang sebuah sekolah kaderisasi ya, untuk mendidik anak-anak muda ya yang bisa militan dalam iman, tetapi juga mereka bisa mempunyai wawasan yang luas mengenai kehidupan menggereja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Shirley Mulyaini. Saya salah satu siswi dari kelas 12 SMAK Santo Aloysius Palangkaraya. Dulu, aku adalah pribadi yang introvert. Tetapi selama 3 tahun bersekolah di SMAK Santo Aloysius, aku menjadi pribadi yang lebih ceria dan terbuka bersama teman-teman dan ibu bapak guruku. Kenapa? Karena sekolah ini mengajarkanku tentang banyak hal. Mulai dari bagaimana pengembangan karakter yang baik, bagaimana caraku menanggapi orang yang lebih tua dan orang yang sesama umurnya denganku. Dan jangan lupa kalau sekolah ini merupakan sekolah yang berbeda loh teman-teman. Kenapa? Karena sekolah ini adalah sekolah yang mengusung tema alam. Jadi buat teman-teman yang gak suka sekolahnya hanya di dalam ruangan saja, di sini menyediakan ruang kelas yang terbuka teman-teman. Jadi kita bisa belajar dengan alam tanpa terbatas apapun. Dan di sini saya juga ingin menceritakan pengalaman saya. Bagaimana pribadi saya yang introvert akhirnya bisa berubah menjadi ekstrovert. Dulu saya orang yang sangat pemalu dan pendiam. Tetapi saat guru-guru menyadari bahwa saya mempunyai bakat, maka mereka menggalinya sehingga mereka mendorong saya untuk mengikuti salah satu lomba nasional. Dan berkat dukungan dari mereka, dukungan yang benar-benar mendorong saya untuk mengikuti lomba itu, dan mereka juga membimbing saya dari awal sampai akhir, sehingga menjadi juara 5 lomba nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami berharaplah supaya juga putri-putri daerah ini mau bergabung menjadi MCFSM, kepanjangannya Misionaris Cinta Kasih Fransiskus Sakramen Maha Kudus. Lalu harapan kami dengan adanya putri-putri daerah masuk ke tempat kami ini, ke kongregasi ini, ya mengharapkan bahwa warna Fransiskan itu menjadi lebih luas untuk pewartaan apa yang pernah diwartakan oleh Santo Fransiskus, Bapa Spirit kami. Dan suster-suster yang ada di Catholic Center ini terlibat di dalam katedral itu, Katedral Santa Maria, sebagai pembagi komuni, pemberi katekise sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pastor paroki. Jadi untuk novisiat itu sangat berbeda dengan suster yang sudah berkaul. Itu. Juga karya kami ada dekat dengan kantor camat ini sebagai tempat penitipan anak. Mereka diantar oleh orang tua pagi, lalu dijemput sore. Udah beberapa tahun dan itu memang berkembang. Sampai sekarang karya kami lebih terlibat kepada pastoral dan sosial. Karena kami masih istilahnya baru sebagai suster MCFSM yang didirikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Mariadi Sutrisno Atmoko MSF. Kami secara khusus berharap kepada kita semua untuk dapat juga mendukung baik dalam doa maupun materi untuk pembangunan Mission Center di Catholic Center Keuskupan Palangkaraya.
dan juga harapan-harapan ke depan. Tentu dukungan, doa, dan juga sumbangan dari Bapak Ibu semua menjadi harapan kami untuk menyelesaikan grand design yang ada di Catholic Center ini. Sungguh ini menjadi harapan kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya adalah lulusan dari SMAK ini tidak saja mereka cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam karakter. Ya, karena memang kita mengembangkan soal sekolah kaderisasi, yang kita harapkan bahwa alumni dari sekolah ini mereka menjadi penggerak di tempat masing-masing. Ke depan harapannya semoga semakin banyak umat Katolik yang mau mensekolahkan anaknya di sini. Ya, kita betul-betul sangat terbuka mendidik dan menerima mereka dengan harapan bahwa anak ini akan menjadi generasi penerus sesuai dengan visi misi Bapak Uskup Uskupan Palangkaraya mengembangkan 2 sayap pastoral tadi, sayap tertabis itu melalui seminari dan sayap non tertabis melalui Stipas dan SMAK. Jadi lahirnya anak-anak generasi muda yang militan dalam kehidupan menggereja. Harapan kami untuk pembangunan Catholic Center ini sangat berharap supaya bisa berkembang. Awalnya kami sendiri di sini, setelah itu ada SMAK dan Gua Maria. Dan nanti kemudian juga ada seminari, itu sangat istilahnya membantu kami untuk sama-sama saling sharing menjalani panggilan ini. Dan kedepannya kami juga di tempat ini ada rencana membangun kapel untuk para suster dan juga sedikit untuk tempat nginap. Karena kedepannya pasti Catholic Center ini akan maju dengan Gua Maria yang ada di tempat ini. Harapan kami saat ini kami sedang ingin membangun Mission Center bersama Romo Danang. Kami mohon uluran tangan kasih dari umat sekalian untuk membangun Mission Center ini. Dan uluran tangan kasih kalian semua bisa berguna bagi kami dan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.